Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai ulangan tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya atau PPD berkaitan dengan modifikasi modul ajar. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Anggun Kiki, yang kedua Asifa Ramadhani, yang ketiga Iin Susilowati, yang keempat Lutfi Andriana, yang kelima ada Ratri Murdiandari. Modul ajar atau rancangan pembelajaran yang akan kami modifikasi pada mata pelajaran matematika, yaitu kelas 9, materi fungsi kuadrat. Adapun perangkat yang dimodifikasi meliputi RPP, bahan ajar, instrumen penilaian. Berikut ini dipaparkan modifikasi kami terkait dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Perubahan atau modifikasi ini dikarenakan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK seharusnya menggunakan kata kerja operasional atau KKO, yaitu kata kerja yang bisa diukur, karena IPK berfungsi sebagai acuan dalam penentuan tujuan pembelajaran. Kata kerja yang digunakan seperti menentukan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengurutkan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, perumusannya kurang spesifik, yaitu masih belum jelas apa yang akan diamati dalam tujuan tersebut, sehingga perlu dilengkapi untuk menunjukkan bahwa peserta didik akan mengamati dan mendiskusikan permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, seharusnya menggunakan unsur ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Selanjutnya yaitu berkaitan pada tahapan pendahuluan, yaitu motivasi. Seharusnya dikaitkan dengan implementasi materi fungsi kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar mendorong keinginan peserta didik untuk mempelajari materi fungsi kuadrat dan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang selanjutnya ada bahan ajar. Di situ dipaparkan bahwa sebelum dimodifikasi, di akhir materi tidak ada kesimpulan. Kemudian sesudah dimodifikasi diberikan kesimpulan. Pemberian refleksi atau kesimpulan pada bahan ajar akan memudahkan guru dalam penyampaian di kelas supaya tidak terlupa. Selanjutnya ada LKPD. LKPD dilakukan secara berkelompok untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Selanjutnya yaitu soal pertandingan. Soal pertandingan ini diberikan kepada setiap kelompok untuk mengerjakan secara bersama di papan tulis. Jadi 4 kelompok maju bersama mengerjakan di papan tulis dengan cara masing-masing kelompok berdiri berjajar seperti kereta. Kemudian per anak maju secara bergantian untuk menuliskan jawaban sesuai dengan urutan pertanyaan atau langkah-langkah yang diberikan. Dan diberikan waktu selama 20 menit. Kemudian ketika waktu sudah selesai, guru bersama siswa melakukan koreksi dan menentukan skor untuk jawaban tiap kelompok. Kelompok yang mendapatkan skor tertinggi berarti kelompok tersebut yang menang. Bagi kelompok yang menang diberikan reward berupa tambahan poin 10 untuk nilai tugasnya. Karena ini sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi atau biasa disebut Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Ini dengan penggunaan soal pertandingan mampu memacu peserta didik untuk aktif dan melakukan pemecahan soal secara mandiri, serta peserta didik dapat memiliki pengalaman belajar sesuai dengan materi yang disampaikan guru secara kontekstual. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Dalam menyusun soal tes agar pembelajaran berpihak pada peserta didik dan penilaian bisa adil,
Seharusnya soal tes disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dengan memperhatikan TARL atau Teaching at Right Level, sehingga dalam menyusun soal tes dapat dikategorikan tipe A, yaitu soal untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi, tipe B untuk peserta didik dengan kemampuan sedang, dan tipe C untuk peserta didik dengan kemampuan rendah. Selain itu, penyusunan soal juga didasarkan pada culturally responsive teaching, yakni soal yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa akan lebih aplikatif dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Sekian presentasi dari kelompok kami atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.